Formula One. Siapa di sini yang nggak tahu tentang olahraga elit satu ini? Iya, olahraganya orang kaya. Kita tahu bahwa F1 ini merupakan balapan yang super canggih, super keren, dan sangat bergengsi. Tapi kalian tahu nggak, F1 itu awalnya bukan olahraga elit seperti sekarang. Di video ini, gue bakal ringkasin untuk kalian sejarah awal Formula One. Ladies and gentlemen, welcome to The Watcher. Sebelum ada nama Formula One, dulu merupakan balapan Grand Prix pada umumnya di Eropa awal abad 20. Balapannya bukan di sirkuit tertutup, tapi di jalanan kota. Mobil-mobilnya besar, berat, rem seadanya, dan keselamatan tidak diperhatikan. Intinya, siapa paling berani dan mobilnya paling kencang, dialah pemenangnya. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, balapan mulai ditata ulang. Pada tahun 1950, lahirlah kejuaraan dunia bergengsi bernama Formula One. Kenapa disebut formula? Karena semua tim harus mengikuti satu formula atau aturan yang sama. Musim pertama digelar di sirkuit legendaris Silverstone, Inggris. Era 50-an sampai 60-an dikenal sebagai era paling berbahaya di F1. Keselamatan hampir bukan prioritas. Kalau kecelakaan, pembalap sering cedera parah, bahkan meninggal. F1 waktu itu seperti eksperimen berjalan. Tapi dari era ini juga lahir nama-nama besar seperti Jim Clark serta Jackie Stewart, yang bukan cuma juara dunia tapi juga tokoh penting dalam memperjuangkan keselamatan pembalap. Masuk ke tahun 70-an dan 80-an, F1 mulai serius soal teknologi. Mobil tidak cuma cepat di trek lurus, tapi juga bisa menikung dengan cepat. Konsep downforce mulai mengubah segalanya. Di era ini, F1 juga melahirkan rivalitas legendaris, seperti Niki Lauda dan James Hunt. Satu pembalap super disiplin dan teknis, satunya liar dan agresif. Lalu di tahun 80-an muncul ikon besar bernama Ayrton Senna dan Alain Prost. Persaingan mereka bukan cuma soal kecepatan, tapi juga psikologis. Era ini menegaskan bahwa F1 bukan cuma soal mobil, tapi juga mentalitas dari pembalapnya. Masuk ke era modern, terutama sejak 2000-an, F1 berubah drastis. Mesin makin kecil tapi makin kuat. Data jadi segalanya. Setiap lap direkam, setiap kesalahan dianalisis. Balapan F1 sekarang itu serasa main catur sambil lari 300 km per jam. Di era ini lahirlah pembalap legendaris yang mungkin kalian semua pernah dengar, seperti Michael Schumacher. Siapa sih yang nggak kenal dia? Setelah itu lahir beberapa nama-nama lainnya seperti Fernando Alonso, Sebastian Vettel, dan akhirnya Hamilton, yang mendefinisikan era baru dengan kombinasi kecepatan, konsistensi, dan teknologi. Sekarang F1 sudah masuk era hybrid, bahan bakar berkelanjutan, emisi rendah, dan teknologi yang bisa dipakai di mobil harian. Era ini muncullah pembalap-pembalap seperti Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, dan generasi baru lainnya yang tumbuh bersama data, simulasi, dan strategi kompleks. Ini dilakukan biar F1 tetap relevan dengan dunia nyata, karena teknologi di F1 sekarang perlahan turun ke mobil harian. Kalau kita tarik garis besar, F1 itu miniatur perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Dari awal bermodalkan nekat aja, hingga berubah ke perhitungan dan berpacu pada data, dan sekarang ke efisiensi serta keberlanjutan. F1 membuktikan satu hal, kemajuan manusia bukan soal siapa paling berani, tapi siapa paling cepat belajar dan beradaptasi. Dan mungkin di masa depan, teknologi yang lahir dari lintasan F1 bukan cuma bikin mobil harian kita jadi lebih hebat, tapi juga bikin kehidupan manusia jadi lebih baik. Kalau kalian baru ngikutin F1, semoga video ini menambah wawasan kalian tentang awal mula F1. Kalau kalian fans lama, coba tulis di komentar, era F1 favorit kalian yang mana? Jangan lupa like dan subscribe. Watcher out!